Ditampilkan seorang pemuda lugu sederhana sedang menuju ke negara Hong Kong, di mana di Hong Kong ia akan menimba ilmu berkat beasiswa yang ia dapatkan. Diketahui bahwa pemuda yang bernama An Ju Yong ini lahir dari keluarga biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan jika untuk makan saja mereka mengandalkan penghasilan sehari-hari. Namun di Hong Kong dirinya malah terlibat cinta sesaat dengan seorang wanita cantik berdarah bangsawan. Sudah lama mereka putus dan berpisah. Namun kini di tempatnya bekerja mereka kembali dipertemukan dengan cerita yang mengandung banyak plot twist sehingga membuat drama ini layak mendapatkan rating tinggi. Apa yang akan sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. An Ju Yong bukan berasal dari keluarga mampu. Ia tinggal bersama kedua orang tua yang sudah cukup sepuh, membuatnya harus hidup mandiri. Dan kini hasil kerja kerasnya dalam belajar menjadikannya seorang pengacara yang akan bisa membanggakan kedua orang tua. Dalam kesempatan hidup ini, An Ju Yong akan sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Ia bertekad akan sungguh-sungguh dalam menjadi seorang pengacara. Namun siapa sangka di firma hukum tempatnya bekerja, ia malah bertemu dengan mantan kekasihnya dahulu yang bernama Hui Jin. An Ju Yong juga memiliki beberapa teman. Di antaranya pengacara Chang Wo, Ha Sang Gi, dan juga Moon Jeong. Mereka mengadakan sebuah geng yang dinamakan dengan geng mukbang. Karena setiap pagi atau sepulang bekerja, mereka selalu mukbang bersama, sekedar untuk mempererat persahabatan. Hui Jin langsung memperkenalkan diri, sekaligus menyapa An Ju Yong sebagai mantan pacarnya. Namun An Ju Yong memilih berpura-pura tidak mengenal Hui Jin. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi semua orang. Bagaimana bisa Hui Jin mengenal An Ju Yong, sementara An Ju Yong tidak mengenalinya? Entah apa yang dipikirkan oleh Hui Jin saat itu. Dirinya tanpa basa-basi langsung mengaku jika ia adalah mantan pacar An Ju Yong. Yang hal itu sontak membuat semua orang terkejut. Karena baru kali ini orang sedikit An Ju Yong ternyata mempunyai mantan. Sementara itu, kita diperlihatkan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang memiliki firma hukum yang sangat terkenal. Pimpinan dari pertemuan itu bernama Kim Hyung Min. Mengajak semua orang untuk menyatukan firma hukum mereka, yang tentu saja hal itu akan membuat An Ju Yong dan Hui Jin akan selalu bekerja bersama. Di kemudian harinya, di saat sedang dilip, An Ju Yong akhirnya membahas tentang hubungan mereka dan meminta Hui Jin agar bersikap biasa saja, jangan merasa bangga karena telah menjadi mantan dirinya. Mendengar hal itu, sontak Hui Jin pun kesal karena bukan itu yang ia maksud. Hari itu, seorang saudagar kaya menagih hutang kepada seseorang yang telah sekian lama menunggak. Si pemilik hutang memilih bersembunyi bersama kedua anaknya di saat si penagih terus berusaha mendobrak pintu rumah. An Ju Yong yang sangat profesional dalam bekerja tak peduli kliennya salah atau benar. Yang meminta jasa pengacara kepadanya akan tetap ia perjuangkan. Dan di waktu yang sama pula, si pemilik hutang yang merasa tidak mendapatkan keadilan berkonsultasi kepada Hui Jin tentang permasalahannya. Dalam kasus ini, yang namanya hutang harus dibayar. Dan si pemilik hutang akan membayarnya, namun tidak ingin rumahnya harus disita, mengingat rumahnya adalah rumah subsidi dari pemerintah. Saat pulang ke rumah, Hui Jin mendapatkan informasi yang mana dimulai hari itu dan seterusnya pemerintah menetapkan undang-undang baru jika penyewa rumah bersubsidi tidak bisa diusir dari rumah mereka hanya karena mereka menunggak hutang. Hui Jin lantas langsung bergegas memberitahu orang yang mempunyai hutang tentang undang-undang baru tersebut. Dan saat sidang dimulai, An Ju Yong dengan kepintarannya berhasil membuat hakim yakin jika rumah sepemilik hutang bisa dirampas sebagai pengganti hutang yang menunggak. Namun saat itu, si pemilik hutang menunjukkan undang-undang baru dari pemerintah soal nasibnya. An Ju Yong yang melihat hal itu seketika terkejut dan ternyata surat itu diberikan oleh Hui Jin kepada si pemilik hutang. Sehingga kini kasus itu tidak bisa dilanjutkan dan pihak An Ju Yong dinyatakan kalah, dikalahkan oleh Hui Jin secara diam-diam. An Ju Yong tentu saja kesal kepada Hui Jin karena kini Hui Jin sudah keterlaluan dalam mencampuri urusannya. Namun Hui Jin bersikeras jika ia tidak ikut campur, melainkan dirinya hanya menegakkan keadilan dari pemerintah untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. An Ju Yong tidak setuju akan hal itu. Karena menurutnya, jika rumah seseorang tidak bisa dijadikan jaminan, maka bank tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada orang-orang yang tinggal di rumah bersubsidi. Sementara para penyewa rumah itu tidak semuanya suka menunggak hutang dan banyak yang membutuhkan pinjaman. Hui Jin tetap kekeh pada pendapatnya. Ia terus mendebat semua ucapan An Ju Yong, sehingga saat itu semua orang menonton perdebatan mereka berdua. Dan di tengah situasi panas itu, tiba-tiba tersebar sebuah surat resmi tentang penggabungan semua firma hukum menjadi satu, yang membuat Hui Jin juga An Ju Yong akan bekerja di ruangan yang sama. An Ju Yong sendiri kini sedang berolahraga. Di saat sedang beristirahat, ia dikejutkan akan kehadiran Hui Jin dan pesan dari Hui Jin yang ingin membahas masa lalu mereka.
Hari itu adalah hari pertama semua firma hukum disatukan menjadi sebuah nama, yakni firma hukum Kyungmin. Kini semua orang bekerja di satu lokasi yang sama. Huijin mendapatkan kasus baru. Seorang anak bernama Gunawan tiba-tiba meninggal setelah menjalankan operasi. Orang tua Gunawan tidak terima dan mengugat pihak dokter dan rumah sakit sebagai malapraktik. Sehingga hal itu membuat panik pihak rumah sakit dan menyewa jasa Huijin untuk memenangkan persidangan. Karena menurut pihak rumah sakit, mereka sama sekali tidak melakukan malapraktik. Hal itu juga diperkuat akan rekaman saat operasi sedang dilakukan. Sidang kasus itu akhirnya dimulai. Di awal sidang, Huijin sudah dibuah kalah telak karena ternyata pihak Gunawan atau korban menemukan bukti tambahan. Bukti itu berisi beberapa video dan foto yang menampilkan jika dokter yang mengoperasi korban selalu memakai tangan kiri, yang artinya pengguna kidal. Sementara saat sedang operasi dilakukan, si dokter malah menggunakan tangan kanan. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan jika si dokter sedang coba-coba dalam operasi yang dilakukannya. Huijin sangat stres akan hal itu. Awalnya ia mencoba ingin meminta bantuan An Ju-yong, namun niatnya itu ia urungkan karena merasa malu dan gengsi. Namun saat di lift, An Ju-yong bisa mengetahui jika kini Huijin sedang stres dan ia langsung menawarkan bantuan kepada Huijin. Huijin lantas langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi, termasuk menampilkan video saat dokter mengoperasi. Dan di momen itu, An Ju-yong duduk sangat dekat, bahkan terlalu dekat, yang membuat Huijin seketika merasa terbawa perasaan. An Ju-yong kemudian mengajak Huijin untuk makan terlebih dahulu, untuk merilekskan pikiran. Dan seketika itu, kita dibawa ke masa lalu mereka. Saat itu, mereka berdua duduk di pesawat yang sama menuju negara Hong Kong. Di bandara pun mereka sempat berpapasan, namun masih menganggap jika mereka hanyalah orang asing saja. Namun ternyata tempat yang mereka tuju ternyata sama. An Ju-yong mengira jika Huijin adalah orang Hong Kong yang kebetulan sedang bersama. Begitupun Huijin yang menganggap jika An Ju-yong adalah pribumi. Setibanya di tempat An Ju-yong akan ngekos, betapa terkejutnya ia tatkala ternyata Huijin juga akan ngekos di tempat yang sama. Kamar yang disewa oleh An Ju-yong sangat sempit dan mengharuskannya satu kamar bersama orang asing. Merasa tak ada tempat untuk istirahat, An Ju-yong pun pergi untuk makan. Dan ternyata Huijin juga sedang ada di sana. Dan untuk pertama kalinya, An Ju-yong pun menawarkan makan bersama kepada Huijin. Kembali ke masa sekarang. Di saat sedang makan bersama itu, mereka dikejutkan akan kedatangan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah suami Moon Jae-yong. Suami Moon Jae-yong adalah seorang dokter. Dan kedatangannya ke sana hasil permintaan dari An Ju-yong yang ingin agar suami Moon Jae-yong itu menjelaskan permasalahan Huijin. Setelah menonton rekaman operasi dan foto si dokter yang menggunakan tangan kidal, suami An Ju-yong akhirnya menyimpulkan jika hal itu biasa saja terjadi saat operasi. Karena menurutnya saat dokter berhadapan dengan asistennya sangat tidak bisa jika mereka menggunakan tangan yang posisinya akan berhadapan. Dan untuk itu para dokter mengharuskan bisa menggunakan dua tangan. Berkat hal itu, kini hubungan Huijin An Ju-yong mulai membaik, hingga kita berspekulasi jika mungkin saja mereka akan baikan. Namun nyatanya tidak seperti itu, Huijin malah menghancurkan suasana. Saat itu, An Ju-yong sedang menghadiri sidang perceraian. Di sana wajah sedih tiba-tiba muncul dari wajah An Ju-yong yang tatkala mendengar jika lawannya bernama Pak Soo-jong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Soo-jong tak kuasa menahan tangis. Entah apa yang ia tangisi. Yang pasti saat itu hakim memutuskan untuk menunda sidang itu berkat Pak Soo-jong yang terus menangis. Di luar, Huijin yang kebetulan sedang ada di sana menyambut An Ju-yong dengan senyum manis. Namun An Ju-yong tidak menanggapinya dan terlihat seperti menghindar. Dan di belakangnya ada Pak Soo-jong yang juga terlihat wajahnya yang menampilkan banyak misteri. Huijin kemudian mencoba mencari tahu tentang kasus yang kini An Ju-yong hadapi. Dan saat melihat faktanya, betapa terkejutnya Huijin tatkala mengetahui jika Pak Soo-jong adalah mantan pacar An Ju-yong. Dan kini An Ju-yong sedang mengetahui dan mengurus hancurnya rumah tangga mantan pacar yang dahulu pernah menyakitinya. Entah harus puas atau sedih, An Ju-yong sangat bingung dengan situasi saat ini. Dan di sini yang membuat Huijin terkejut, An Ju-yong bukan ada di pihak Pak Soo-jong, melainkan ada di pihak penggugat yang harus mengalahkan Pak Soo-jong. An Ju-yong sendiri kini terlihat murung, penuh akan dilema dengan apa yang harus ia hadapi. Saat sedang berpapasan dengan Huijin pun, An Ju-yong tak bisa menyembunyikan wajah cemasnya itu. Sehingga Huijin lantas membahas perkara Pak Soo-jong yang tentu saja hal itu membuat An Ju-yong terkejut. Karena kini Huijin mengetahui jika ia sedang melawan mantan pacarnya sendiri. An Ju-yong sangat kecewa dan marah karena menurutnya sebagai sesama mantan pacar, Huijin tidak ada hak untuk mengetahui urusannya. Diceritakan dahulu kala, entah sebelum atau sesudah berhubungan dengan Huijin, An Ju-yong memiliki hubungan yang sangat hangat dengan Pak Soo-jong. Mereka bahkan terlihat sangat romantis sehingga membuat An Ju-yong sangat nyaman.
Namun apalah daya, kala itu An Ju-yong tidak mempunyai apa-apa yang membuat Park Seo-joong memilih meninggalkannya dan menikah dengan Cha Yong-do. Namun kini pernikahan hasil mengkhianatinya malah hancur dan malah An Ju-yong yang menangani kasus perceraian itu. Kembali ke masa sekarang. Kala itu An Ju-yong tengah menemui Park Seo-joong kembali. Park Seo-joong merasa sangat malu dan menyesal. Mengapa harus An Ju-yong yang menjadi orang pertama yang mengetahui jika pernikahannya hancur, dan ia sangat menyesal akan fakta yang saat ini sudah terlanjur terjadi itu. An Ju-yong tetap profesional menghadapi kasus ini. Ia bahkan menyarankan agar Park Seo-joong bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah, karena dalam kasus ini An Ju-yong tidak akan melibatkan perasaan dan akan tetap profesional sebagai seorang pengacara yang harus memenangkan kliennya. Dan saat sidang berikutnya dimulai, Park Seo-joong mengaku jika dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi saat hakim meminta bukti, Park Seo-joong tidak ingin menunjukkan bukti yang diminta, sehingga An Ju-yong bisa memenangkan Cha Yong-do dalam tindak gugatan cerai ini. Cha Yong-do sangat senang akan keberhasilan An Ju-yong ini. Ia juga memberikan hadiah yang cukup besar untuk An Ju-yong. Cha Yong-do atau suami Park Seo-joong juga mengutarakan maksudnya ingin kasus ini ditangani oleh An Ju-yong, karena ternyata ia juga sudah mengetahui jika An Ju-yong adalah mantan pacar Park Seo-joong atau istrinya. Dan ia sengaja menjadikan An Ju-yong sebagai mantan pacar Park Seo-joong agar Park Seo-joong merasa malu dan membiarkan kasus ini begitu saja. Mendengar hal itu seketika membuat An Ju-yong muak hingga dirinya bersitegang dengan Cha Yong-do. Dan ternyata kejadian itu disaksikan langsung oleh Hu Jin. Sebagai sesama mantan pacar An Ju-yong, Hu Jin memberanikan diri menanyakan kabar dan kondisi An Ju-yong. Namun di waktu yang sama pula, Park Seo-joong mengirimkan pesan yang ingin agar mereka bertemu. Bukan sebagai pengacara dan tergugat, melainkan sebagai mantan kekasih yang dahulu pernah saling mencintai. Dan di sini, An Ju-yong memilih mengabaikan Hu Jin dan memilih menemui Park Seo-joong. Wow, apa yang akan terjadi selanjutnya? An Ju-yong memilih untuk menemui Park Seo-joong dan ingin menyampaikan agar Park Seo-joong bisa bahagia dan menjaga dirinya dengan baik. Begitupun dengan Park Seo-joong, ia sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan terhadap An Ju-yong di masa lalu. Dan ia menganggap jika perceraian ini adalah karma atas apa yang telah ia lakukan dahulu terhadapnya. Sementara itu, Hu Jin sendiri sedang merasa gelisah karena ia sudah terlalu dalam untuk ikut campur dengan urusan An Ju-yong. Padahal kini mereka bukan siapa-siapa lagi. Di hari berikutnya pun, Hu Jin tetap merasa tidak enak. Terlebih lagi, waktu itu An Ju-yong memintanya untuk bertemu. Hu Jin seketika panik dan menyangka jika mungkin saja An Ju-yong akan marah. Hingga saat bertemu, ia pun langsung meminta maaf karena telah lancang ikut campur ke dalam urusan An Ju-yong. Namun di sini An Ju-yong sama sekali tidak marah. Ia bahkan memberikan beberapa makanan sebagai tanda terima kasih atas perhatian yang telah Hu Jin berikan untuknya. Cerita kemudian berpindah. Kita diperlihatkan Moon Jae-ong yang kala itu baru mengetahui jika kini dirinya sedang hamil. Moon Jae-ong tak begitu tahu apa yang harus ia rasakan, entah senang atau sedih. Namun yang pasti dirinya terlihat berat dalam menerima fakta kehamilan itu. Sementara itu, pengacara Chang-woo mendapatkan tugas yang agak nyeleneh, yang mana saat itu direkturnya meminta Chang-woo untuk bertemu secara langsung. Bukan untuk menangani kasus, ia ditugaskan untuk menghibur anak salah satu pejabat yang saat itu masuk penjara. Dan ia harus melakukannya setiap hari. Anak pejabat itu cukup membuat Chang-woo jengkel. Hinaan demi hinaan terus ia dapatkan, hingga membuatnya merasa sangat capek dan merasa gagal sebagai seorang pengacara. Di sisi lain, Hu Jin kembali kedatangan klien baru. Kali ini kliennya bernama Gi Jun. Gi Jun dituduh mencuri, namun ia tidak mengakui pencurian itu karena kejadiannya saat dirinya sedang mabuk. Hu Jin memilih untuk menyelidikinya secara langsung. Namun sayang, pemilik toko enggan memberikan rekaman CCTV tanpa surat izin dari kepolisian. Mendapatkan surat izin dari kepolisian sangatlah sulit. Dan untuk itu, Hu Jin pun bersikeras mendapatkan rekaman CCTV itu tanpa surat izin polisi dengan cara terus makan di restoran tersebut, sekedar untuk meluluhkan hati sang pemilik restoran. Sementara itu, entah mengapa An Ju-yong merasa kehilangan, karena ternyata sudah beberapa hari ini Hu Jin tidak ikut mukbang bersama semua orang, dan hal itu cukup menimbulkan pertanyaan besar untuk An Ju-yong. Terlebih lagi, di waktu itu, Chang-woo mendapatkan panggilan dari seseorang mengenai kabar Hu Jin. Orang yang menelpon itu ternyata si pemilik restoran yang kebetulan cukup akrab dengan Chang-woo. Si pemilik restoran meminta Chang-woo untuk membawa Hu Jin pergi. Namun Chang-woo malah ikut membantu Hu Jin dalam mendapatkan rekaman CCTV itu. Beberapa hari ke depan, keduanya terus makan di restoran tersebut. Sehingga membuat An Ju-yong yang melihat kedekatan mereka merasa cemburu dan mengira jika mungkin saja Chang-woo menyukai Hu Jin.
Mungkin saja kecurigaan An Ju-yong itu ada benarnya. Karena saat sedang makan, Changwo terlihat membawa perasaan dalam membantu Hu Yijin. Entah apa yang akan terjadi. Namun dimulai saat ini, perasaan di antara Hu Yijin, An Ju-yong, dan juga Changwo ditambah seseorang yang akan sebentar lagi muncul akan menciptakan sebuah plot twist yang sangat sulit untuk ditebak. Kembali ke cerita, di hari itu si pemilik restoran akhirnya mau memberikan rekaman CCTV tersebut. Dan di rekaman itu terlihat sangat jelas jika Gi Jun dalam kondisi mabuk membawa arloji yang tertinggal di meja makan. Sehingga kini Hu Yijin sangat sulit untuk memenangkan kasus Gi Jun. Hu Yijin menyarankan agar Gi Jun menyerahkan rekaman itu ke polisi dan meminta maaf sekaligus mengganti rugi ketimbang harus berbohong dengan bukti yang sudah jelas. Sementara itu, An Ju-yong merasa lega setelah mengetahui jika Hu Yijin telah selesai dengan kasus Gi Jun, yang artinya Changwo tidak akan menemani Hu Yijin lagi untuk makan berdua. Dan di momen ini, secara mendadak, An Ju-yong yang dahulu bersikap dingin dan cuek kepada mantan pacarnya itu, kini nampak terlihat mulai kembali menyukai Hu Yijin. Bahkan di waktu itu, An Ju-yong menagih janji Hu Yijin yang katanya ingin mentraktir makan An Ju-yong. Dan sepertinya An Ju-yong takut kalau Hu Yijin akan direbut oleh Changwo. Masalah besar justru kini sedang dihadapi oleh Hasanggi. Diceritakan, Hasanggi adalah anak pertama dari Hankook Group, sebuah perusahaan besar yang sangat terkenal. Kini dirinya dianggap telah memanipulasi hukum. Dengan tuduhan Hasanggi masuk sebagai pengacara lewat jalur uang, bukan jalur prestasi. Hal itu cukup membuatnya stres, ditambah kini banyak bajar yang terus menerornya. Sementara itu, Hu Yijin dan An Ju-yong mendapatkan tugas baru yang kali ini mereka diharuskan untuk bersama. Seorang DJ, kita sebut saja DJ Panda, melihat bosnya memukuli salah satu pegawai. Hal itu membuat DJ Panda langsung menghubungi polisi. Namun bukannya mendapatkan sanjungan atas perilakunya itu, DJ Panda malah dipecat sehingga ia meminta Hu Yijin juga An Ju-yong untuk membawa kasus pemecatan secara sepihak itu ke jalur hukum. Karena kurangnya bukti, Hu Yijin pun mengajak An Ju-yong untuk mengunjungi klub tempat DJ Panda bekerja. Hu Yijin berdandan cukup barbar yang membuat An Ju-yong cukup terpana. Dan setibanya di dalam klub, Hu Yijin langsung dikerumuni banyak pria sehingga membuatnya tak nyaman. Namun untung saja An Ju-yong berhasil melindunginya. Namun setelah itu, An Ju-yong malah keasikan joget bersama wanita lain. Mereka berdua kemudian menemui pegawai yang dipukuli. Pegawai itu bernama Son. Hu Yijin langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Son memilih menutup diri dan menyangkal jika ia telah dipukuli. Hu Yijin yang mengerti akan kondisi Son lantas memberikan kartu namanya untuk Son hubungi di luar klub tersebut. Setelahnya mereka pun makan bersama. Dan di momen itu An Ju-yong sangat terkejut karena ternyata Hu Yijin masih memakai gelang pemberiannya dahulu saat sedang bersama di Hong Kong. Apa yang sebenarnya Hu Yijin rasakan? Mereka kemudian pulang bersama menaiki sebuah bus. Di situasi itu, Hu Yijin merasakan sesuatu yang tak wajar. Dan sepertinya ia mulai kembali menyukai An Ju-yong. Benarkah akan seperti itu? Di hari berikutnya, sidang pertama DJ Panda pun dimulai. Sidang dimulai dengan memberikan beberapa bukti yang dimiliki oleh DJ Panda. Bukti-bukti itu cukup kuat untuk membuktikan kekerasan dalam dunia kerja. Lee Dong-soo atau pemilik bar menyangkal semua tuduhan itu, hingga membuat An Ju-yong akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai pengacara yang bisa menyerang mental lawan. Bukti kedua juga ditampilkan, yakni kesaksian Son saat dipukuli oleh pemilik bar atau Lee Dong-min. Hal itu membuat keduanya menang telak di persidangan, yang membuat Ibu Hyung-min sangat takjub akan kebersamaan An Ju-yong dan Hu Yijin itu. Di waktu yang sama pula, Moon Jae-yong akhirnya mau melakukan USG. Hasil USG itu menampilkan jika bayi yang dikandungnya sehat. Hal itu cukup membuatnya senang. Namun hal itu pula membuatnya juga sedih karena ia harus secepatnya istirahat dari dunia pengacara. Yang tentu saja ia juga harus meninggalkan semua sahabatnya, terutama geng mukbang mereka. Sementara itu, kasus yang menyangkut nama Hasanggi kini makin rumit. Banyak komentar pedas yang menuduhnya telah memanipulasi ijazah, seperti yang sedang ramai di negara tercinta. Bahkan banyak yang mengatakan jika Hasanggi sekolah lewat jalur uang, bukan jalur lewat prestasi. Dan hal itu membuat Hasanggi sangat terpukul. Changwo berusaha untuk membuat Hasanggi mau bertukar cerita dengannya. Namun Hasanggi enggan melakukan hal itu, hingga membuat hubungan pertemanan mereka kini merenggang. Hasanggi kemudian memutuskan untuk menulis surat pernyataan. Ia mengatakan jika saat masih kuliah, ia dijuluki sebagai si musim semi. Karena ia hanya akan kuliah saat musim semi saja. Karena di musim-musim yang lainnya, ia terpaksa harus bekerja sangat ekstra, hingga memeras keringat dan air mata untuk membiayai kuliahnya.
Hasanggi bukanlah orang kaya, apalagi anak dari konglomerat Hankook. Berita yang tersebar sangatlah keliru, mengingat namanya sama dengan nama dari salah satu anak konglomerat yang kini sedang viral. Hal itu membuat semua orang yang tergabung dalam geng mukbang sangat lega, karena berita itu hanyalah salah orang, bukan berita asli tentang Hasanggi, teman mukbang mereka. Di hari berikutnya, saat sedang makan bersama, situasi terlihat sangat dingin. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Situasi itu seketika pecah di saat An Juyong mengaku jika kemarin dirinya menangani kasus perceraian mantan kekasihnya sendiri. Semua orang yang mendengarkan kabar itu tentu saja sangat terkejut. Merasa diawali, Changwo akhirnya jujur dengan pekerjaannya sekarang yang diharuskan menjadi badut dari salah satu tahanan anak pejabat. Ia sebenarnya ingin terus merahasiakan hal itu karena ia merasa telah gagal menjadi seorang pengacara. Dari kedua cerita itu ada satu cerita yang membuat semua orang speechless, yakni saat itu Moon Jeong akhirnya mengaku jika kini dirinya sedang hamil. Bahkan kehamilannya pun sudah memasuki trimester kedua. 너 오늘 내가 주인 거 아니었나 혹시? 제가 그렇게 길게 써놓고 뭘 새삼스럽게. Berkat semua pengakuan itu, kini hubungan kelima pengacara ini telah kembali membaik. Namun ada satu rahasia yang belum terungkap, yakni perasaan Hui Jin sekarang terhadap An Juyong, mantan pacarnya. Setelah mengakui kehamilan itu kepada teman mukbangnya, kini Moon Jeong akhirnya memberitahu suaminya tentang kehamilan itu. Namun naas, sang suami yang bernama Jisuk terlihat tidak menanggapi kabar bahagia itu. Bahkan Jisuk memilih menutup telepon tersebut yang membuat Moon Jeong sangat bersedih. Moon Jeong lalu pulang dalam situasi hati yang sangat hancur. Bahkan langkah kakinya pun terasa hampa untuk pulang dan bertemu dengan suaminya. Namun setibanya di luar, Jisuk tiba-tiba datang dan langsung mengkhawatirkan kondisi Moon Jeong. Bahkan mulai saat ini, ia akan menjemput dan mengantar Moon Jeong demi menjamin keselamatan Moon Jeong dan sang jabang bayi. Setibanya di rumah, Moon Jeong ingin melakukan sesuatu. Ia meminta agar dirinya ada di atas Jisuk dan Jisuk yang di bawah. Entah apa yang akan mereka lakukan. Di waktu yang sama pula, An Juyong bersama Hui Jin sedang berada di sebuah kafe mewah. Sebuah lagu piano mengingatkan mereka ke masa lalu. Waktu itu masih di Hong Kong, di sebuah malam, keduanya terlihat tergesa-gesa untuk menghadiri sebuah acara. Saking rusuhnya membuat Hui Jin terjatuh, yang membuat An Juyong langsung menggendongnya agar tidak terlambat. Dan di momen itu, mereka berdua masih belum akrab. Waktu itu, Hui Jin bekerja paruh waktu sebagai seorang pianis kafe. Dan di setiap kali Hui Jin perform, An Juyong selalu menunggunya dengan setia. Seusai perform, An Juyong yang tahu jika kaki Hui Jin terkilir berusaha mengobatinya. Namun hal itu justru membuat keduanya sangat dekat hingga membuat Hui Jin merasa baper. Karena waktu itu mereka belum berpacaran. Cukup lama bagi mereka menahan rasa cinta masing-masing. Hingga di saat An Juyong akan kembali ke Korea, ia yang sudah tak tahan lagi akhirnya mencium Hui Jin. Namun ciuman itu belum memiliki arti apapun. Karena di hari berikutnya, An Juyong terlebih dahulu pergi ke Korea sebelum menjelaskan tentang ciuman itu. Hari-hari kini telah berlalu. Semua orang nampak menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Kala itu, suami Moon Jeong mengajak An Juyong untuk menghadiri reuni SMA yang akan sebentar lagi mereka adakan. Hui Jin tentu saja terkejut akan rencana itu. Dan di sini terlihat sangat jelas jika Hui Jin merasa sedikit cemburu karena menganggap jika reuni SMA An Juyong akan dihadiri banyak cewek. Berkat kecemburuan itu, Hui Jin pun mengajak semua geng mukbang untuk makan di restoran tempat diadakannya reuni. Di restoran itu sendiri, nampak An Juyong dan suami Moon Jeong dengan yang lainnya terlihat akrab satu sama lain. Hingga di saat rombongan Hui Jin datang, salah satu teman An Juyong yang bernama Eddie Kim menyadari jika Hui Jin adalah wanita yang selalu An Juyong curhatkan kepadanya. An Juyong yang mendengar hal itu tentu saja panik, karena tak ingin jika Hui Jin mengetahui kalau dahulu ia begitu sangat menyukainya. An Juyong pun lantas langsung menyangkal ucapan Eddie Kim itu. Mendengar bantahan itu, Eddie Kim merasa ada kesempatan dan meminta agar An Juyong memperkenalkannya kepada Hui Jin. Dan hal itu membuat An Juyong seketika panas. Karena rumah mereka kebetulan satu arah, An Juyong pun kemudian pulang bersama Hui Jin. Saat menunggu bus, Hui Jin yang tadi diam ternyata sudah mendengar perkataan Eddie Kim tentang An Juyong yang suka menceritakan tentangnya saat di Hong Kong. Ia kemudian meminta penjelasan dari An Juyong dan ia menanyakan momen favorit yang tidak bisa An Juyong lupakan saat mereka masih bersama di Hong Kong dahulu, sehingga An Juyong selalu menceritakannya kepada teman-temannya. An Juyong sempat terdiam dan ia merasa malu.
Namun momen yang membuat An Juyong tidak bisa melupakan Hui Jin terjadi ketika saat itu Hui Jin tertarik akan sebuah gelang. An Juyong sebenarnya juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli gelang itu. Namun karena waktu itu ia sudah sangat menyukai Hui Jin, ia pun memutuskan untuk membeli dan memberikan gelang itu untuk Hui Jin. Kala itu, Hui Jin sangat mensyukuri momen-momen kebersamaan itu. Hingga ia pun bertanya, apakah nanti saat kembali ke Korea, mereka akan masih bisa bersama seperti saat itu atau tidak. Dan di sana An Juyong yang memiliki sifat pemalu dan tidak peka memilih diam dan tak menjawab pertanyaan Hui Jin itu. Saat itu Hui Jin sangat geram karena An Juyong tidak peka dengan kode yang ia berikan. Termasuk di waktu ini, Hui Jin menunjukkan gelang pemberian An Juyong yang sampai saat ini masih ia pakai. Yang artinya ia masih berharap kepada An Juyong. Namun lagi dan lagi An Juyong malah dingin, tidak mengerti akan maksud Hui Jin itu. Entah benar seperti itu atau mungkin saja An Juyong memiliki wanita yang sudah dekat dengannya. Di hari berikutnya, Ibu Hyung Min memberikan beberapa hadiah cukup mahal kepada semua orang dan memberikan 3 hari untuk mereka libur setelah melalui hari-hari yang cukup melelahkan. 3 hari itu, semua geng mukbang akan berpisah dan tentu saja tak akan bisa untuk mukbang bersama lagi. Seperti malam itu, An Juyong sedang berpergian untuk mencari kedai yang masih buka. Namun di perjalanan, ia malah tak sengaja bertemu lagi dengan Hui Jin yang saat itu juga sedang mencari tempat makan yang masih buka. Karena semua kedai sudah tutup, An Juyong lalu mengajak Hui Jin untuk makan di kedai 24 jam yang ada di dekat stasiun Gangnam. Akan tetapi Hui Jin menolak karena tempat itu membuatnya kesal. Jadi setelah mereka pulang dari Hong Kong, mereka sudah sepakat untuk bertemu di stasiun Gangnam. Namun naas, An Juyong tidak kunjung menemuinya. Padahal jika An Juyong datang, Hui Jin akan menganggap jika kedatangan An Juyong itu sebagai pengungkapkan rasa cintanya kepada Hui Jin. Mendengar hal itu, An Juyong pun seketika menjawab dan berkata, lain kali berkata dengan jelas agar ia mengerti maksud Hui Jin. Hui Jin pun lantas menjawab dengan berkata, mengapa harus menunggu waktu lain, kenapa tidak sekarang saja? Tak ada pilihan lagi untuk mencari alasan, An Juyong si pemalu akhirnya mencium Hui Jin sebagai tanda cintanya kepada Hui Jin. Dan kini mereka pun akhirnya bisa resmi bersama. Walaupun kini sudah resmi bersatu kembali, An Juyong tetap ingin merahasiakan hubungan itu dari geng mukbang. 딱 됐네. 먹자. 야, 우리가 여기 왜 있는지는 안 궁금하냐? 아유, 뻔하지 뭐. 야, 사진 안 찍었다. Akan tetapi, konflik yang benar-benar seru baru saja akan dimulai. Saat itu, An Juyong ingin menelpon Hui Jin, namun Hui Jin malah mencuekannya, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar untuk An Juyong. Hui Jin sendiri kini sedang menghadapi kasus yang sangat sulit, yang mana saat itu ayahnya ditangkap polisi atas dugaan penipuan. Hui Jin lantas langsung bergegas untuk menemui sang ayah. Namun di kantor polisi, sang ayah memilih tidak ingin menemui anaknya itu. Raut wajah sedih sangat terpampang jelas di wajah Hui Jin, sehingga saat itu An Juyong langsung mengerti akan kondisinya itu. Hui Jin kemudian menjelaskan jika ayahnya dituduh telah menipu dengan melakukan investasi bodong. Dan saat ini korban meminta uang ganti rugi, sekaligus sang ayah harus dipenjara. Hui Jin belum mengetahui seperti apa kasus ini karena sang ayah menolak untuk bertemu dengannya. An Juyong lantas menawarkan diri untuk membantu Hui Jin dan ia akan sesegera mungkin bergegas menemui ayah Hui Jin itu untuk mengetahui seperti apa detail dari kasus yang menimpa ayah Hui Jin itu. Dengan bantuan An Juyong tersebut, ayah Hui Jin akhirnya mau buka suara. Di suatu malam, ia mengadakan sebuah pertemuan yang cukup besar yang dihadiri oleh para konglomerat. Dirinya berniat membeli kripto di salah satu perusahaan yang ada di luar negeri. Dalam menjalankan bisnis kripto ini, ia bekerja sama dengan seorang perempuan bernama Buk Heon. Dan mereka baru kenal 2 tahun. Buk Heon juga membantunya dalam mempromosikan kripto dan tujuan itu. Bahkan mereka sudah sepakat akan bekerja sama dalam memberi kripto itu. Di sini, tugas ayah Hui Jin memastikan pembelian kripto itu berjalan lancar. Sementara itu, tugas Buk Heon mencari orang yang mau berinvestasi kepada mereka. Namun kini usaha kripto mereka belum berjalan. Akan tetapi orang-orang yang katanya sudah berinvestasi menagih janjinya dan meminta uang ganti rugi. Tak hanya itu saja, Buk Heon telah memberikan pernyataan jika dirinya hanya ikut saja dan semua kendali ada pada ayah Hui Jin. Padahal ayah Hui Jin sendiri tidak tahu jika orang-orang sudah berinvestasi kepadanya. Setelah mengetahui detail itu, An Juyong dan geng mukbang lainnya lantas sepakat untuk membantu ayah Hui Jin. Bahkan saat itu, Moon Jeong langsung pergi ke kantor polisi untuk menemui Bok Heong yang juga kini sedang ditahan sebelum sidang keputusan muncul.
Keterangan Bu Keong dengan ayah Wijin sangat jauh berbeda. Kalau menurut ayah Wijin, kerjasama mereka baru berjalan 2 tahun. Namun menurut Bu Keon, ia sudah bekerja sama dengan ayah Wijin sejak 2019 yang lalu, yang artinya sudah 5 tahun. Bu Keon juga menjelaskan jika dirinya dijebak oleh ayah Wijin. Ia diminta untuk mengumpulkan orang-orang yang mau berinvestasi. Namun kini setelah tugasnya selesai, ia malah dipenjara dan dituduh telah bekerja sama dengan ayah Wijin untuk menipu. Padahal ia sendiri tidak tahu uang investasi itu kemana. Hal itu membuat semua orang bingung dengan 2 fakta yang berbeda. Terlebih lagi ditemukan bukti keuangan jika pada tahun 2019 ayah Wijin pernah membeli kripto dan hal itu menunjukkan jika perkataan Bu Keon lah yang benar. Tak hanya itu saja, ditemukan juga tanda tangan kontrak antara ayah Wijin dengan Bu Keon yang tertuliskan pada tahun 2019 yang menegaskan jika ayah Wijin lah dalang dari kasus penipuan itu dan Bu Keon bisa dikatakan sebagai korban, bukan sebagai orang yang bekerja sama dalam kasus menipu ini. An Ju-yong meminta semua orang untuk menerima fakta ini. Wijin yang mendengar seketika kecewa karena ia sangat yakin kalau ayahnya tidak salah. Sementara kekasihnya itu malah terlihat seperti orang yang menerima kalau ayah Wijin adalah otak dari kasus penipuan ini. Diceritakan, kasus ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Dahulu juga ayah Wijin pernah dituduh menipu. Bahkan saat itu, sang ayah harus bangkrut karena perusahaannya dijual untuk mengganti kerugian korban. Padahal waktu itu, ayah Wijin hanyalah dijebak oleh saudaranya. Dan kini setelah perusahaannya bangkit kembali, lagi dan lagi kasus ini terjadi. Dan hal itu menimbulkan pemikiran, apakah ayah Wijin memang benar menipu? Atau memang ditipu? Akan tetapi An Ju-yong yang mendengar cerita itu menemukan sedikit celah. Kalau dilihat dari cerita Wijin yang berkata jika ayahnya pernah bangkrut, Bu Keon pasti mengetahui kebangkrutan itu. Sedangkan ayah Wijin mengaku baru mengenal Bu Keon 2 tahun yang lalu atau pada tahun 2023. Dan di sini sangat jelas jika kerjasama kontrak antara Bu Keon dan ayah Wijin adalah kerjasama palsu. Singkat ceritanya, hari sidang putusan pun tiba. An Ju-yong tanpa basa-basi langsung menampilkan bukti tanda tangan kontrak palsu. Dilihat dari sini, nomor seri izin usaha yang ada pada tanda tangan kontrak adalah nomor seri izin usaha perusahaan yang bangkrut. Sedangkan perusahaan yang baru memiliki nomor seri yang berbeda. Hal itu membuktikan jika Bu Keon menggunakan kontrak palsu sebagai senjata untuk menuduh ayah Wijin. Tak hanya itu saja, Changwo yang juga memiliki perasaan suka kepada Wijin sangat bersemangat dalam membela ayah Wijin sehingga ia berhasil mematahkan mental Bu Keon. Bu Keon, hakim dan juga semua orang tentu saja terkejut. Bahkan saat itu, korban yang mengajukan gugatan akhirnya berkata jujur kalau ia disuruh oleh Bu Keon untuk menuduh ayah Wijin. Sehingga kini jelas kalau Bu Keon lah yang salah, bukan ayah Wijin. Untuk merayakan kemenangan itu, Wijin pun mentraktir semua orang. Namun di momen itu, baik Wijin maupun An Ju-yong tidak bisa menyembunyikan hubungan mereka. Sehingga kini semua orang pun tahu kalau mereka berdua sudah resmi berpacaran. Semua orang tentu saja sangat senang, namun tidak untuk Changwo, yang ternyata selama ini juga sudah menyimpan rasa suka kepada Wijin. Akankah Changwo merelakan Wijin begitu saja? Changwo benar-benar terpukul akan kabar resminya hubungan antara Wijin dengan An Ju-yong itu. Namun ia masih berharap akan bisa memiliki Wijin sepenuhnya. Di tengah optimismenya itu, ayahnya yang seorang konglomerat memaksa Changwo untuk berhenti menjadi pengacara dan fokus untuk menjadi penerus perusahaannya. Di samping yang sama pula, Moon Jae-yong mulai lelah karena harus berpacu dengan waktu untuk mengejar kasus. Sementara dirinya harus memastikan kesehatan bayi yang ia kandung. Hal itu membuat suaminya meminta Moon Jae-yong untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun Moon Jae-yong sangat berat kalau harus kehilangan kehidupan yang selama ini membuatnya merasa senang, apalagi harus berpisah dengan teman mukbang dirinya. Tak hanya itu saja, Ha Sang-gi mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan gelar dokter. Bahkan direkturnya yang bernama Ibu Kim terlihat mendukung penuh Ha Sang-gi untuk melakukan pendidikan. Salah satu perguruan tinggi bahkan sudah siap untuk menerima kedatangan Ha Sang-gi, dan hal itu cukup membuat Ha Sang-gi bimbang karena perguruan tinggi itu tidak akan menerima siswa yang masih bekerja. Dan tentu saja Ha Sang-gi harus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pengacara demi menjadi seorang mahasiswa. Changwo sendiri kini sedang mendampingi seorang murid bernama Yeonsu. Yeonsu adalah korban bully, namun saat itu Yeonsu yang tak tahan dengan bulian memberanikan diri untuk melawan dan tak sengaja menusukkan pisau ke perut si pembuli. Kini Yeonsu dituduh telah melakukan tindak percobaan pembunuhan. Ia dituntut 7 tahun penjara. Sementara si pembuli kini sedang tertawa bahagia setelah mengetahui kalau kini hidup Yeonsu akan hancur.
Chang Wo lantas berusaha keras untuk membela Yonsu dengan pengakuan jika itu hanyalah sedang membela diri, bukan sengaja untuk membunuh si pembuli. Namun menurut polisi hal itu cukup sulit dan jalan satu-satunya hanyalah Yonsu harus mengaku dan siapa tahu hukumannya cukup ringan. Chang Wo sangat bersemangat karena ini adalah kasus terakhir yang akan ia hadapi. Namun sayang, direkturnya malah menyuruh Chang Wo untuk meninggalkan kasus Yonsu karena menganggap jika kasus Yonsu tidak ada uangnya. Dan ia disuruh untuk membela seorang murid lainnya yang dalam hal ini si murid telah melakukan tindak bully. Namun ayahnya tak ingin anaknya itu dipenjara dan ia akan memberikan uang yang cukup besar asalkan firma hukum Chang Wo bisa menang di persidangan nanti. Chang Wo sangat muak akan direkturnya itu, namun ia tak bisa berbuat banyak mengingat ia adalah seorang karyawan. Di waktu yang sama pula, Moon Jae-yong tiba-tiba pingsan. Kini ia sudah dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat lemah akibat terlalu capek. Dan dokter menyarankan agar Moon Jae-yong banyak istirahat, mengingat kini kondisi kehamilannya sangatlah lemah. Berdasarkan pertimbangan yang cukup berat, kini Moon Jae-yong mendatangi temannya dan ia bermaksud untuk melamar kerja di perusahaan temannya itu. Mengingat di perusahaan itu, ia bisa menitipkan anak. Dan jika ia bekerja di sana, maka ia bisa dekat dengan anaknya nanti tanpa harus kehilangan pekerjaan yang sangat ia cintai. Sementara itu, sidang kasus Yeonsu akhirnya dimulai. Di awal sidang, Yeonsu dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara. Chang Wo terus membela Yeonsu dengan mengatakan jika selama 2 tahun ini Yeonsu telah dibully. Bahkan setelah ia pindah sekolah pun si pembuli terus mengikutinya. Dan kini setelah ia berani melawan, dirinya malah justru harus dipenjara. Padahal ia hanya bermaksud untuk menyelamatkan diri saja. Jaksa penuntut yang melihat kenyataan itu merasa iba dan ia pun menuntut Yeonsu untuk dipenjara 3 tahun dan penjaranya akan ditangguhkan selama 2 tahun. Yang artinya Yeonsu masih bisa mengikuti ujian akhir sekolah sebelum ia dipenjara. Chang Wo sangat terkesan akan tuntutan jaksa itu. Dan di sini ia mulai berpikir akan menjadi seorang jaksa yang bisa membela yang lemah dan memberikan hukuman kepada orang yang benar-benar jahat. Tidak seperti sekarang yang ia harus terpaksa membela yang jahat hanya karena uang. Kasus berat juga dihadapi oleh An Ju-yong. Pagi itu, ia kedatangan ibu-ibu bernama Yeni. Menurut kesaksian Yeni, suaminya telah meninggal dunia akibat bundir. Bundir di sini diakibatkan karena tekanan kerja dari perusahaannya. Bahkan perusahaan itu tidak akan memperbolehkan suaminya pulang sebelum target hariannya tercapai. Dan hal itu membuat sang suami depresi sehingga nekat untuk bundir. An Ju-yong sangat antusias mendapatkan kasus ini. Namun direkturnya berkata lain. Perusahaan yang berkaitan dengan suami Yeni justru juga meminta bantuan firma hukum An Ju-yong untuk membela diri. Dan mereka siap memberikan uang sebesar apapun itu, asalkan perusahaannya selamat. Hal itu tentu saja membuat An Ju-yong muak. Namun ia tetap profesional dan menjalankan tugasnya. Sehingga kini tuntutan Ibu Yeni ditolak. Dan perusahaan yang membuat suami Ibu Yeni meninggoy bebas dari tuntutan apapun. An Ju-yong sangat terpukul dan merasa sangat sedih setelah membuat Ibu Yeni menderita. Dan dalam kondisi itu, Hui Jin mampu hadir dan mengerti akan perasaan An Ju-yong. Ia tidak menyalahkannya, namun ia justru mendukung semua pekerjaan An Ju-yong. Di pagi berikutnya, kantor kedatangan seorang bapak tua bernama Pak Wan-su. Kedatangannya ke sana untuk menggugat tanah yang diambil oleh perusahaan swasta, padahal tanah itu adalah hak dirinya. An Ju-yong meminta bukti surat tanah, namun Pak Mansu hanya membawa selembar kertas. Bukan surat tanah, melainkan hanyalah peta lokasi denah tanah yang dimaksud. Hal itu membuat An Ju-yong dan juga Moon Jae-yong cukup sulit untuk bisa menggugat tanah tersebut. Mereka pun memutuskan untuk melihat secara langsung tanah tersebut. Di desa tersebut, Pak Mangsu sangat ditakuti dan sangat disegani oleh penduduk desa. 직접 봐야 안다고 하는데 뭐 별 수 있어? Setelah melihat tanahnya secara langsung, mereka menyadari sesuatu, yang mana tanah yang mereka lihat dengan tanah yang ada di peta Pak Mansu ukurannya berbeda jauh dan jumlah luasnya sangatlah jauh. Hal itu membuat mereka curiga kalau Pak Mansu berbohong dan sedang mengaku-ngaku tanah orang sebagai tanah dirinya. Mereka pun lantas langsung memanggil Pak Mansu. Moon Jae-yong langsung berkata jika mereka tidak bisa menggugat tanah itu, mengingat surat yang dibawa oleh Pak Mansu tidak bisa menjadi barang bukti. Ditambah isi surat dengan peta yang sesungguhnya yang mereka ukur jauh berbeda dan mereka yakin jika Pak Mansu telah berbohong. Pak Mansu sangat marah. Ia menambahkan jika ia berjuang untuk keadilan. Kalau bukan dirinya, maka tanah itu akan terus diakui oleh pemilik yang tidak sah. Di sini An Ju-yong menyadari sesuatu dan oleh karena itu ia pun kembali mengukur luas tanah itu berdasarkan arsip nasional.
Dan setelah sekian lama menghitung dengan sangat teliti, hasil yang keluar hasil mereka menghitung sama dengan angka yang dikatakan oleh Pak Mansu, yang artinya Pak Mansu benar jika dirinya sedang memperjuangkan tanah milik rakyat desa yang kini diakui oleh perusahaan swasta. Namun sayang, saat hendak memberikan kabar itu, Pak Mansu dikabarkan telah meninggal dunia dengan mengembuskan napas terakhirnya di umurnya yang ke-80 tahun. An Ju-yong cukup terkesima dengan semangat Pak Mansu yang mau memperjuangkan hak rakyat desa, padahal tidak ada imbalan apapun untuknya. Berdasarkan hal itu, ia pun akan terus mengukur tanah itu untuk melanjutkan perjuangan Pak Mansu. Namun sayang, direkturnya yang gila uang menyuruh An Jo-yong untuk menghentikan kasus tanah itu, mengingat kini tidak akan ada lagi orang yang akan membayar pekerjaan mereka. Mendengar perintah itu, sekali lagi An Ju-yong merasa kecewa dan bersedih hati. Namun ia juga sadar kalau dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus yang menyayat hati juga sedang dihadapi oleh Hui Jin. Waktu itu, ia harus mendampingi seorang tahanan yang telah membunuh adiknya sendiri. Diceritakan, tahanan itu bernama Nenek Jia. Nenek Jia memiliki seorang adik yang mengidap penyakit demensia. Ia sangat menyayangi adiknya itu, mengingat hanya dirinya lah satu-satunya keluarga yang sang adik miliki. Sudah 10 tahun lamanya ia merawat adiknya itu. Namun entah mengapa Nenek Jia malah justru membunuh adiknya itu dengan mencekik leher sang adik hingga sang adik harus meregang nyawa. Anak-anak Nenek Jia sangat membenci pamannya yang sudah meninggal itu. Karena setelah 10 tahun ibu mereka mengurus sang paman, malah justru sang paman yang menyebabkan ibu mereka harus dipenjara. Dan oleh karena itu, ia meminta Hui Jin untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hui Jin pun langsung mendatangi TKP, dan di sana ia menemukan buku catatan milik Nenek Jia. Tak hanya itu saja, ia menemukan sebuah promo dari salah satu rumah sakit untuk orang-orang yang mengidap kanker. Seketika itu Hui Jin pun sadar jika kini Nenek Jia sedang mengidap penyakit kanker. Ia lantas langsung kembali menemui Nenek Jia dan memberikan fakta yang telah ia temukan kalau Nenek Jia mengidap penyakit kanker. Dan pada akhirnya Nenek Jia pun luluh dan mau menceritakan kesaksiannya. Nenek Jia mengaku jika ia sangat menyayangi adiknya. Bahkan ia tak peduli jika harus mengurus adiknya itu selama-lamanya. Namun suatu hari ia divonis pengidap kanker stadium akhir, yang artinya umurnya tak akan lama lagi. Ia tidak takut mati. Yang ia takutkan, ia mati sebelum adiknya sembuh. Karena jika Nenek Jia mati meninggalkan adiknya yang masih sakit, otomatis kedua anaknya akan mengurus adiknya itu. Dan Nenek Jia tidak ingin adiknya itu menjadi beban kedua anaknya. Maka dari itu, ia pun memilih mempateni adiknya sendiri. Karena tak ingin kedua anaknya membenci pamannya itu, hanya karena harus mengurus sang paman. Semua orang yang ada di persidangan dibuat tersentuh akan cerita itu. Hui Jin memperjuangkan agar Nenek Jia mendapatkan keringanan hukuman. Dan untung saja setelah melalui perjuangan panjang, Nenek Jia divonis hukuman 10 tahun penjara. Namun hukumannya ditangguhkan 2 tahun. Yang artinya Nenek Jia bisa bebas 2 tahun dan bisa menikmati sisa-sisa hidupnya bersama kedua anak. Sebelum dipenjara atau sebelum meninggal dunia. Di sisi yang berbeda, setelah merasa muak dengan sikap direktur yang hanya mementingkan uang, Chang Wo akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan surat pengunduran diri. Sang direktur sangat marah dengan hal itu, mengingat mencari pengacara tidak semudah mencari seorang pegawai pabrik. Namun Chang Wo tak peduli, karena ia kini sudah mempunyai tujuan hidup baru. Shin lalu memperlihatkan kelima pengacara ini yang sedang berkumpul dan sedang mukbang bersama. Mukbang yang biasanya penuh dengan tawa kini telah hilang, diganti dengan mukbang yang sangat sunyi dan diam. Di tengah kesunyian itu, Hasanggi berpamitan dengan berkata kalau ia akan berhenti menjadi pengacara dan akan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar dokter. Perkataan Hasanggi itu dilanjutkan oleh Chang Wo yang juga akan berhenti dan ia memutuskan untuk menjadi seorang jaksa. 사내변 잘 있다 그래서 붙으면 이직. 그렇게 됐어. Setelahnya, Hui Jin curhat kepada pacarnya, yaitu An Ju-yong. An Ju-yong sangat antusias mendengarkan curhatan itu. Namun ternyata saat itu Hui Jin juga berencana akan keluar dari firma hukum dan akan menjadi pengacara untuk melayani publik, untuk membela orang-orang yang dipenjara, bukan karena kesalahan yang dibuat. Dan di sini Hui Jin akan melakukan itu walaupun ia tahu jika dirinya tidak akan menerima sepeser pun uang. An Ju-yong tersenyum tipis. Ia berkata, apapun yang Hui Jin lakukan adalah yang terbaik menurutnya, dan An Ju-yong akan tetap mendukung Hui Jin. Bahkan jika Hui Jin salah pun, ia akan tetap mendukungnya. Tak hanya mereka saja yang akan berpisah, Moon Jae-yong juga kini terlihat sedang mengikuti wawancara kerja di perusahaan temannya. Ia sangat menyukai perusahaan itu, karena bisa memberikan kenyamanan kepada wanita karir seperti dirinya, tanpa merampas peran ibu di hidupnya.
Namun setelah ia diputuskan akan diterima di perusahaan tersebut, tiba-tiba ia tidak jadi kerja di sana karena ia sudah sangat menyukai pekerjaannya sekarang. Di awal ia menerima kasus, berpergian jauh untuk melihat kasus hingga sidang yang sangat ia sukai. Dan ia tak bisa kalau harus meninggalkan pekerjaan yang sudah 10 tahun ini ia lakukan. Saat pulang, ia sangat takut kalau suaminya akan marah dengan keputusan itu. Namun ternyata sang suami bahkan akan marah jika Moon Jae-yong bekerja di perusahaan dan tidak mengikuti isi hatinya. Moon Jae-yong sangat tersentuh dengan kedewasaan sang suami. Bahkan ia tak kuasa lagi menahan air mata untuk sang suami yang mengerti seperti Jin Wook. Bukan suami yang terus menuntut ingin dijadikan raja, sementara dirinya terus menjadikan istri seperti seorang babu kerajaan. Tanpa bisa mengerti jika istri adalah ratu dan mereka harus bekerja sama dalam memakmurkan kerajaan kecil yang disebut dengan rumah tangga. Hasanggi kini sedang berpamitan kepada direkturnya. Sang direktur sangat sedih akan keputusan Hasanggi. Namun ia juga sadar jika ini adalah takdir. Namun takdir yang dimaksud bukanlah takdir perpisahan, melainkan takdir kebersamaan. Sang direktur yang bernama Ibu Kim mentraktir Hasanggi untuk minum bersama. Dan di sini Ibu Kim tiba-tiba mengaku jika ia sangat menyukai Hasanggi. Dan formulir beasiswa yang ia berikan tempo hari adalah sebuah pengungkapan cinta. Namun Hasanggi tidak menyadarinya. Dalam hati Hasanggi ia berkata, bisa menyadari itu perasaan cinta dari mana? Orang hanya memberikan sebuah kertas formulir saja. Kemudian entah apa yang terjadi di malam itu, namun yang pasti di pagi berikutnya Hasanggi terbangun dengan pakaian yang sudah kemana-mana. Dan tepat di sampingnya ada Ibu Kim yang juga dalam kondisi yang sama. Diceritakan perpisahan tidak hanya terjadi untuk para pengacara saja. Ibu Hyung Min yang dulu menyatukan semua firma hukum kini juga berpamitan. Awal tujuannya ia menyatukan firma hukum untuk menambah kesibukan. Namun kini ia merasa ada sesuatu yang besar yang bisa memberikannya pengalaman baru. Dan oleh karena itu ia pun berpamitan dan tidak akan mengurus firma hukum lagi. Semua orang tentu saja sedih akan hal itu. Namun mau apa lagi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semua orang yang sudah memiliki keputusan kini sudah mengemasi barang mereka masing-masing. Semuanya berpamitan kepada An Ju-yong dan Moon Jae-yong yang kini memilih untuk tetap bertahan. Namun bertahan ternyata hanya terus menimbulkan luka. Seperti saat itu, direkturnya menyuruh An Ju-yong untuk mewakili perusahaan dalam kasus banding yang diajukan oleh Ibu Yeni atau istri dari mendiang suami yang bundir. An Ju-yong sangat muak dan ia akhirnya berani melawan direkturnya itu. Ia juga akan memperjuangkan kasus sengketa tanah Pak Mansu yang sempat dilarang oleh direkturnya. Namun kini bukan di sana, namun dengan kantornya sendiri. Ya, An Ju-yong memutuskan mengundurkan diri dari firma hukum dan ia akan mendirikan firma hukumnya sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Kita diperlihatkan Moon Jae-yong yang kini sudah selesai cuti melahirkan. Ia kembali ke firma hukum dengan pengacara-pengacara baru yang sibuk dengan dunianya sendiri. Firma hukum itu kini telah berubah menjadi seperti dahulu lagi, menjadi firma dengan nama masing-masing. Hasanggi kini menjadi mahasiswa teladan. Ia bahkan menjadi mahasiswa yang sangat diandalkan oleh para dosen. Seperti saat itu, ia mengabsen orang-orang yang hadir. Dan di antara para mahasiswa muda ada Ibu Hyung Min yang juga ikut menimba ilmu di sana. Sepulang kuliah, ia dijemput oleh kekasihnya, yakni Ibu Kim, dan kini hubungan mereka sangatlah hangat dan romantis. Sementara itu, Chang Wook kini sudah berhasil menjadi seorang jaksa, dan kini ia sedang berhadapan secara langsung dengan direkturnya di masa lalu. Di gedung pengadilan yang sama, An Ju-yong sedang mengumpulkan pasukan yang terdiri dari beberapa warga desa dan rakyat Pamansu. Semua orang satu komando di bawah perjuangan An Ju-yong yang menggugat tanah yang menjadi hak mereka. Dan gugatannya dimenangkan dengan tanah yang kembali menjadi hak rakyat desa. Firma hukum An Ju-yong ini mulai menjadi firma hukum yang besar. Dan tepat di depan gedung miliknya itu berdiri gedung kecil milik Hui Jin yang memberikan pelayanan bagi orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Dan inilah akhir dari drama Law and the City. Ditutup dengan semua pengacara yang kini sudah berbeda haluan, namun tetap bersama untuk mempertahankan kebersamaan yang sudah bertahun-tahun terjaga. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.